Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana pernah kita bahas sebelumnya bahwa ada 5 tahapan dalam kerangka religious scientific method, cara beragama secara ilmiah. Metode ilmiah dalam beragama inilah yang dipraktekkan oleh para nabi, para rasul sepanjang masa. Jadi Islam itu agama ilmiah. Dimulai daripada kemampuan akal menangkap fenomena-fenomena yang ada di alam semesta, kemampuan mencerap ayat-ayat, tanda-tanda, yang kemudian punya penasaran untuk membuktikan bagaimana sih kebenaran sesungguhnya daripada fenomena yang dilihat, bagaimana sih wujud hakiki daripada sesuatu yang ia lihat, dengar, dan rasakan. Nah, kemudian ditempuhlah langkah pembuktian pertama yang disebut dengan teori building. Teori building adalah tahap membangun konsep, memberikan nama, coba memahami fenomena lewat konsepsi, ide-ide. Jadi boleh jadi dengan akal sendiri, boleh jadi menggunakan pendapat-pendapat atau petunjuk-petunjuk atau dalil-dalil yang sudah beredar di tengah masyarakat yang sudah dilahirkan oleh orang-orang terdahulu. Inilah namanya referensi-referensi untuk memahami sesuatu. Tapi kebenarannya ya tetap hanya bersifat konsepsional atau disebut dengan ilmu yakin, hanya pada konseptual. Jadi inilah disebut dengan kerangka konseptual dari kebenaran. Kebenaran sudah dibuktikan tapi pada level konseptual. Kebenaran itu ada wujudnya, kan gitu dia. Ada wujud hakikinya, ada wujud ontologis yang lebih dalam daripada sekedar ide di pikiran. Jadi syariat itu membangun dalil, hipotesis, kerangka pemikiran, hukum-hukum, teori-teori tentang sebuah wujud yang sedang dicari. Nah, itulah bab 2 ya. Baru kemudian masuk bab 3 yang disebut dengan tarikat, metodologi. Dalam riset ilmiah seperti itu, membangun metodologi. Metodologi itu tidak lagi berbicara teori, konsep, definisi variabel, dalil-dalil hukum daripada wujud, tapi sudah coba membawa semua ini ke dalam ranah ritual, praktik, dalam sebuah inkubasi spiritual atau dalam laboratorium spiritual. Hening boleh jadi senyap, sangat misterius, kadang-kadang agak remang, bahkan gelap ya, kan begitu ya, jauh dari keramaian, tidak boleh ada keributan. Itulah kenapa khalwat, suluk itu harus jauh, harus ada tirai, harus ada penutup yang tidak boleh terlihat, tidak boleh banyak kebisingan, harus ada ketenangan. Karena yang coba dicari itu kan aspek ontologis hakiki yang terdalam dari apa yang telah didefinisikan di bab 2 tadi. Jadi Anda sebenarnya tidak boleh menilai para profesor atau supervisor, para nabi atau seorang wali atau para penempuh jalan salik yang hidup dalam kesunyian, dalam khalwat, dalam laboratorium yang sangat hidden, tertutup, tidak boleh dimasuki sembarang orang, sangat rahasia apa yang sedang dilakukan, itu sebagai perilaku sesat, itu tidak boleh. Ya, beda dengan bab 2, argumentasi, dalil syar'i itu kan penuh dengan perdebatan, dialektika di tengah keramaian dan macam-macam. Anda harus berdiskusi macam-macam. Ini tidak lagi diskusi, hanya diskusi dengan sesuatu yang lebih esensial saja, dengan diri sendiri dan sebagainya. Itulah kenapa banyak sekali orang kadang-kadang di tengah masyarakat yang ahli di bab 2 di syariat itu coba menguji atau evaluasi ahli-ahli yang sangat ahli-ahli metodologi ini. Jadi ahli syariat menilai tarikat, bisa enggak? Ya enggak bisa. Antara teori dengan praktik itu berbeda. Karena bab 2 dengan bab 3 itu sama sekali berbeda. Menempuh jalan khusus membuktikan kebenaran lewat laboratorium yang sangat sunyi ini tentu berbeda sekali dengan kemampuan memahami konsep-konsep. Jadi sifatnya sudah totally different. Makanya banyak sekali orang menuduh para pelaku tarikah itu sebagai sesat dan macam-macam, kan nggak kompatibel. Kecuali Anda juga seorang ahli metodologi, itu baru bisa. Jadi Anda baru bisa menilai tarikah itu benar atau tidak
metodologi yang digunakan dalam sebuah proses ilmiah itu benar atau tidak. Kalau Anda sendiri memang ahli metodologi, Anda ahli tarikah, Anda menguasai teknik-teknik ya, pengayaan-pengayaan yang digunakan oleh banyak orang, dan Anda pernah menggunakan metode-metode itu mendapatkan kebenaran-kebenaran atau mengatakan bahwa itu tidak benar, kecuali Anda sendiri memang ahli dan pelaku di bidang itu. Jadi hanya ahli tarikah yang bisa menilai tarikah. Begitu juga hanya ahli argumentasi yang bisa menilai berbagai argumentasi yang sedang dibangun. Kira-kira begitu. Jadi tentu beda sekali misalnya antara seorang ahli teori pesawat dengan ahli pembuat pesawat. Itu dua hal yang berbeda. Coba Anda boleh aja ambil buku, hafal tentang pesawat begini, pesawat begitu. Lalu apakah setelah itu Anda bisa membuat pesawat? Tidak. Gitu juga antara orang yang tahu teori tentang Tuhan dengan mereka yang punya cara langkah jalan untuk sampai kepada Tuhan. Itu dua hal yang berbeda. Teori dengan praktik itu dua hal yang sama sekali berbeda. Dua pengalaman yang berbeda, dua aspek yang sama sekali berbeda. Teori hanya sekedar menguasai konsep, praktik inilah yang membawa sampai sesuatu jadi, barangnya jadi, tempat yang dituju itu bisa dicapai. Nah, jadi kita tidak bisa menggunakan teori-teori ini kemudian untuk menilai sepenuhnya para pelaku itu. Memang teori dibutuhkan sebagai gambaran umum awal tentang wujud yang ingin kita capai, tentang sesuatu yang ingin kita tuju. Untuk pemahaman awal saja. Tapi untuk benar-benar sampai ke sana, kadang-kadang Anda harus tinggalkan teori, masuk pada langkah pengerjaan kemudian secara spesifik khusus yang tidak terganggu sampai kemudian Anda bisa tiba di sana. Jadi banyak sekali rahasia-rahasia, teknik-teknik kerja, cara-cara yang ditempuh oleh para pelaku ini untuk bisa sampai atau untuk bisa menghasilkan sesuatu. Karena itulah maka kemudian sosok seperti Isa itu dituduh sesat oleh ahli kitab ya, orang-orang yang menguasai dalil teks pada masanya. Sebab mereka melihat Isa sudah agak aneh, kira-kira begitu. Kenapa nggak aneh? Isa itu sudah pada proses pembuktian. Coba begini misalnya, coba Anda hafal teks, dalil, ayat yang ada dalam kitab. Bisa nggak Anda hidupkan orang mati setelah itu? Bisa nggak Anda sembuhkan orang sakit? Bisa nggak memberi petunjuk, menghasilkan cahaya, menjadi furqan pembeda antara yang hak dan batil? Nggak bisa. Karena untuk bisa masuk pada level itu ada metodologinya. Itulah yang dipunyai oleh Isa alaihissalam, sehingga dia bisa menyembuhkan yang sakit, menghidupkan yang mati lewat langkah metodologi yang sangat spesifik ini, lewat koneksi kontak dia kepada Tuhan pada level-level yang hakiki dalam proses hakikat tarikat ini. Karena itulah makanya kita tidak bisa sepenuhnya menilai ahli tarikat atau ahli ma'rifat atau ahli hakikat lewat sekedar teori-teori syariat yang kita punyai. Kita harus juga ahli di bidang itu untuk bisa menilai orang yang selevel. Nah, makanya idealnya adalah dalam berislam itu kita harus menguasai semuanya. Jadi kita ahli di bidang syariat, kemudian juga ahli di bidang tarikat. Jadi memang kita ahli syariat sekaligus ahli tarikah, supaya sempurna keislaman kita. Karena Islam ini it's not only about concept, but it's also about rites, it's also about rituals ya, tentang praktik-praktik pengayaan spiritual untuk memperkaya jiwa. Oke, guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.